Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam Market Buzz. Tadi sudah diinformasikan bahwa ada peluang ketika IHSG akan mengalami koreksi lanjutan untuk melakukan pembelian kembali cicil untuk perbankan, masih komoditas juga tambang, dan juga adalah teknologi. Tapi kalau untuk hari ini, 4 tadi sudah disampaikan, kita ulas ya Wiki ya? Ya, betul sekali. Untuk Telkom dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 4.000 dan resistance di 4.100, kemudian target price di 4.500 untuk term medium. Mbak Rizka, seperti apa analisanya untuk Telkom? Mungkin ini masih layak ya kita lakukan pembelian, karena kalau kita lihat secara minggu kemarin itu Telkom sudah mengalami penurunan sebesar 7,37%. Jadi kita lihat ini ada potensi technical rebound untuk kita lakukan akumulasi beli Telkom itu di range yang bisa kita ambil adalah di kisaran 4.100, di level 4.000 sampai 4.020. Inilah adalah level yang cukup baik untuk kita akumulasi Telkom, karena di 4.000 merupakan level support kuatnya Telkom. Kalau seandainya Telkom bisa turun dari 4.000, kita bisa mungkin lebih ke antisipasi ya. Tapi kalau saya melihat ini ada potensi pembalikan arah ketika Telkom menyentuh level 4.000. Oke. Baik, ya. Posisi closing kemarin 4.020 sangat dekat dengan support, tetapi kalau misalnya tidak berhasil turun ke bawah 4.000-an, buy Telkom, tapi kalau di bawah 4.000 waspada ya. Iya. Target price-nya untuk terlebih dahulu. medium term targetnya juga masih cukup jauh 4.500. Oke. Ya, secara pergerakan harga yang ditunjukkan oleh Telkom secara tren dari 3 bulan ini kemudian terus menunjukkan pelemahan, artinya semakin dekat ke level support yang mungkin Anda lihat cukup menarik begitu Mbak Rizka ya. Yeah. Oke, dari Telkom kita menuju ke saham berikutnya, silakan Prisa. HMSP ya, buy on weakness. Iya, HMSP buy on weakness, ini saya melihat juga memang penurunan yang signifikan terjadi pada HMSP. Jadi di tengah koreksi yang terjadi pada IHSG, ini kita lihat kan memang saham-saham yang big cap seperti halnya Telkom tadi, kemudian juga HMSP ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi kita bisa perhatikan untuk HMSP, mungkin tadi level supportnya ini juga level support sebelumnya ada di level 1055, namun kita bisa nanti ambil kalau HMSP lebih hati-hati ya, karena sekarang kita lihat udah di level 1050 udah melewati level supportnya, jadi kita bisa mulai beli di 1030. Kita antri di 1030 untuk antri HMSP. di 1030 ya, sedikit lagi karena opening kali ini masih di 1055. Iya. Iya. Oke, tinggal tunggu kemudian bisa masuk di level support yang Anda rekomendasikan. Oke, sebentar Wiki. HMSP ini support 1055, saat ini dianggaplah 1055, 1060, tapi Anda katakan boleh beli di 1030. Iya, kita bisa antri beli karena saya melihat bahwa tekanan jualnya juga masih cukup berat pada pagi hari ini, jadi kita bisa antri di sekitar 1030 sampai 1055, itu masih cukup range yang cukup bisa kita amati ya. Oke, berarti Anda memberikan level support direvisi gitu ya. Level supportnya di bawah lagi karena pembukaan hari ini hampir 2% untuk koreksi HMSP. Support kuat di posisi berapa Ibu Rizka yang ya udah nggak usah masuk kalau dia ternyata menguji posisi itu? Iya, support kuatnya ini di level 1010. Jadi ketika sudah melewati level 1010, lebih baik kita hindari saham HMSP terlebih dahulu. Oke. Ya, dari HMSP kita menuju ke energi main pendek saja, trading buy dengan support di 270, resistance 290, kemudian untuk target price di 300 rupiah di short term. Seperti apa analisa Anda, Mbak Rizka? Iya, untuk saham energi kita lihat juga bahwa ini adalah saham yang menarik untuk kita melakukan trading secara jangka pendek, karena kita lihat dari pekan kemarin juga memang saham energi ini juga mampu mencatatkan kenaikan sebesar 18,8%, dan saya melihat ada potensi untuk energi ini dalam satu pekan saat ini juga masih ada potensi peluang untuk kita ambil beli energi ketika energi ini hari ini di level 278 range di 278 sampai 280
itu juga merupakan level yang bagus untuk entry level energi dengan kita nanti menargetkan bahwa dalam jangka pendek energi ini bisa target price-nya hingga dengan level 300. Jadi ini bisa kita ambil cukup menarik untuk kita ambil jangka pendek. Oke, satu pekan terakhir juga kenaikannya masih cukup signifikan, yaitu hampir 19%. Ini kan bergerak di bidang oil, gas, dan juga coal gitu ya. Kalau Anda lihat ada korelasi yang cukup erat tidak dengan kenaikan harga gas alam yang pada Selasa lalu sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa? Ya, tentunya ini memiliki korelasi yang erat seperti yang sebelumnya juga telah saya sampaikan bahwa kenaikan energi khususnya di pertambangan juga memang ini memiliki korelasi terhadap harga-harga saham pertambangan yang memang bisa kita cermati. Kalau kita lihat ini salah satunya adalah energi. Kalau kita lihat Adaro dan PTBA yang untuk saham yang lain ini kan kita lihat bahwa pekan kemarin sempat mengalami koreksi. Jadi yang lebih menarik untuk kita lakukan trading buy atau dalam jangka pendek lebih ke energi. Baik, berikutnya dari energi kita ke INKP dengan rekomendasi buy, support di 8.900, resistance di 8.500, target price Rp9.000 medium term. Oke, Mbak Rizka, seperti apa analisanya untuk INKP? Iya, untuk INKP sendiri, di sini level supportnya adalah 8.100 dan sekarang INKP sudah menyentuh level 8.150. Penurunan yang terjadi di INKP juga saya lihat bahwa ini merupakan hal yang cukup wajar di tengah tekanan yang terjadi pada IHSG. Namun kita bisa melakukan pembelian INKP sebelum menembus level 8.100. Jadi sebelum menembus level support kuatnya kita bisa melakukan akumulasi beli, dan ini ada potensi yang cukup menarik untuk INKP dengan level nilai wajar itu di level 9.000. Jadi saya melihat bahwa potensi INKP ke depan masih cukup baik untuk kita lakukan akumulasi beli. Oke, tapi waspada ya dengan support-support ini Bu Rizka ya, karena kita lihat pelemahan yang cukup dalam pada keempat saham yang Anda rekomendasikan ini. Jadi tetap harus trailing stop-nya cukup kuat ya. Cermati, jangan sampai di bawah level itu, gitu ya? Oke, ada Telkom, medium term direkomendasikan, kemudian HMSP, energi, dan juga INKP. Kita akan menuju ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, di mana seturut dengan data yang Anda cermati gitu ya, dan juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, untuk IHSG sejauh ini bergerak melemah sebanyak 1,99% di level 6.945,92. Ini kembali menembus level 6.000-an begitu ya. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah 2,28%, LQ45 melemah 2,17%. Oke, kita lihat untuk deretan saham-saham top gainers adalah saham-saham tampaknya second liner ini. Ada IPPE naik 1,82%, kemudian Net TV naik 1,52%, WINR melesat 6,5%, dan HOPE atau HOPE naik 2,68%. Berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, diantaranya BBRI, BBCA, BMRI, dan juga Telkom dengan pelemahan masing-masing 2,95%, 0,68%, 2,45%, dan 2,24%. Oke, tentunya tidak ketinggalan nih IHSG, Bu Rizka mengekor bursa Asia Nikkei Kospi yang dibuka turun cukup dalam.